Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 26 Desember. Menyaksikan hal yang mustahil. Markus 10 ayat 27 berfirman, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Debbie kecil sudah terlalu lama sakit oleh karena kasus campak. Setelah hampir 2 minggu, orang tuanya yang khawatir mendapati bahwa putri mereka tidak bergerak ketika dipanggil. Dia hanya terbaring di tempat tidur. Matanya menatap, tidak bereaksi pada gumaman ibunya yang penuh perhatian dan kasih. Sudah waktunya untuk memanggil dokter. Saya bergegas ke rumah mereka sesegera mungkin dan membuat diagnosis radang otak atau ensefalitis campak. Virus campak telah menyerang otak dari anak berusia 6 tahun yang tidak bersalah ini. Peluangnya suram. Membawa pasien kecil ini ke rumah sakit, kami segera memasang saluran infus dengan cairan penting. Dehidrasi akan segera diperbaiki. Sebuah selang perut akan membantu memberikan nutrisi. Ada dalam kemampuan kami untuk menopang kehidupan. Tetapi bagaimana dengan menghidupkan? Apakah gadis kecil lugu ini akan dapat berbicara lagi? Apakah dia akan berteriak, bermain, dan berenang, serta berdoa lagi? Setiap hari dengan penuh harapan, saya melakukan pemeriksaan rutin. Dan setiap hari setelah menyelesaikan pemeriksaan, saya diam-diam menutup pintu kamar Debbie. 1 minggu berlalu. Kemudian minggu yang ketiga dan yang keempat. Benang tipis harapan itu meregang dan hendak putus. Sudah waktunya, bahkan sudah lewat waktu bagi intervensi ilahi, keajaiban yang mustahil. Berabad-abad yang lalu, kita telah diajar oleh Rasul Yakobus apa langkah selanjutnya. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Terdapat dalam Yakobus 5 ayat 15. Sudah waktunya untuk memanggil para pendeta. Kenapa saya menunggu begitu lama? Saat itu malam hari, memasuki minggu ke-6, ketika kami berkumpul dengan tenang di kamar pasien kami. Kami hendak memohon keajaiban, kesembuhan, mungkin tindakan iman yang paling utama. Doa dipanjatkan berulang-ulang. Minyak zaitun ditempelkan di dahi pasien yang tidak sadarkan diri. Kami membisikkan kata-kata penghiburan. Raja Nebukadnezar mendekati gua singa sebelum matahari terbit. Tidak memiliki sukacita yang lebih besar dari saya ketika saya juga saat matahari terbit mendekat dengan tenang di samping tempat tidur Debbie. Dan keajaiban yang menakjubkan, sebuah suara malu-malu menyambut saya dengan berkata, "Hai dokter, perawat bilang saya ada di rumah sakit. Saya ingin bertemu ibu saya." Sejak saat itu, jalan yang lurus dan cepat menuju pemulihan terjadi. Yakobus mengatakan itu dengan lugasnya. Tuhan akan membangunkan dia. Doa kita hari ini. Tuhan, berikan kami segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga kami bisa memberikan kesaksian kepada orang yang belum percaya. Amin.